Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 417. Versi kedua, kedatangan orang kantor pusat, yang tiba-tiba masuk ruang kerja. Ruang kerjanya Monica, telah membuat Monica dan teman-temannya jadi terkejut seketika. Mereka terkaget sekali, saat tamu yang datang ini, tiba-tiba memberitahukan, lewat pengeras suara, meminta semua karyawan, agar berhenti kerja. Tak hanya itu, semua atasan di sini, dipanggil satu persatu. Monica pun bertanya, ada apa yang terjadi? Mengapa bisa begini? Di saat itu, security-nya pun jadi panik. Mereka takut-takut sendiri, karena merasa tiba-tiba, hal ini ada hubungannya dengan pemuda yang diusirnya. Kemudian, Ibu Devi pegawai kantor pusat. Beliau lalu bilang, pada Monica dan teman-temannya, menjelaskan maksudnya, memberitahukan kedatangannya. Oh ini mbak, kami ke sini mau inspeksi perusahaan ini. Kami datang akan memeriksa semua atasan. Karena perusahaan ini diberi tanda merah oleh Tuan Muda, jadi hari ini semua pekerjaan harus berhenti sementara. Ketika mendengar itu, Monica dan temannya jadi kaget. Mereka langsung khawatir, jadi takut sendiri kalau juga terkena masalah. Di sela rasa gundah dan gelisah, Monica pun bertanya di hatinya. Begitu pula teman-temannya. Benak hati mereka bicara, terus emang siapa itu maksudnya yang disebut Tuan Muda yang memerintah pegawai ini? Monica belum tahu. Ia tak berani bertanya. Lalu bersama teman-temannya, mereka menyiapkan tempat untuk pegawai kantor pusat. Sementara itu, di waktu sebelumnya, Kenshin yang di rumahnya Kaori, ditelepon ayahnya sendiri. Bos besar bilang ke anaknya, Ken, ayah hari ini sudah menyuruh pegawai ayah pagi ini untuk ke sana, memeriksa orang-orang yang tak baik itu. Semua atasan di situ akan ayah berhentikan. Kamu juga harus melihatnya. Oh ya, ayah juga berpesan, nanti kamu ini akan jadi pimpinan, menggantikan ayah. Jadi Ken, ayah bilang, seseorang itu pada saatnya harus tegas, harus pula marah. Marah pada tempatnya itu baik. Kalau ada pegawai yang melanggar, kamu harus berani langsung menegurnya. Kalau tak demikian, wibawa seorang pimpinan itu tak ada artinya. Mereka akan makin berani. Kamu harus tegas mulai sekarang. Jadi ayah ulangi, kamu nanti jangan sekali-kali membiarkan kesalahan yang besar tanpa ada hukuman. Itu bisa jadi bumerang. Mereka akan berbuat lagi. Apa kamu mengerti maksud ayah? Kenshin menjawabnya. Iya ya, Kenshin mengerti. Dan ayahnya bilang, kalau kamu sudah mengerti, baiknya sekarang kamu pergi juga. Ajak istrimu sekalian ke perusahaan bermasalah itu. Ayah mau tahu sikap kamu pada pimpinan di sana. Yang kemarin katamu tak ramah, tak baik pula pada karyawan. Anggap aja ini latihan. Ingat pegawai ayah ada di situ. Nanti ayah bertanya pada mereka. Kalau kamu tak tegas, ayah bisa tahu. Kenshin menjawabnya. Iya ya, baik. Kenshin akan ke sana. Dan pembicaraan itu ditutup. Kenshin ditanya oleh Kaori. Saya emangnya ada apa ya? Pagi-pagi kok ayah kamu telepon nih? Kenshin menyahutnya. Oh ini Kaori, aku diminta ayahku untuk ke perusahaan yang aku periksa kemarin. Kan sekarang semua pimpinan di situ akan diberhentikan karena aku yang minta. Kaori bertanya lagi. Emang ada apa say kok sampai begitu? Kenshin pun bilang, yaitu Kaori, mereka salahnya keterlaluan. Nanti aja aku cerita. Nah sekarang ayah minta agar aku tegas dan bisa marah pada pimpinan yang melanggar aturan. Kaori menjawabnya, emang say kamu bisa marah ya? Kayaknya nggak bisa deh. Dari dulu sabar aja. Aku pingin tahu juga nih ya, marahnya suamiku seperti apa? Kaori bercanda, menggoda Kenshin. Kenshin menjawabnya, bisa aja kamu Kaori. Kalau gitu sekarang kamu bersiap. Ikut aku ke sana. Kita akan melihat bersama. Kaori menjawabnya. Iya deh, siap. Aku akan ikut suamiku. Dan Kenshin mencium keningnya Kaori. Lalu ia bilang, sayang siapin aku makan ya. Sambil kopinya jangan lupa. Kaori menyahutnya. Iya sayang. Aku akan menyiapkan.
Dan pasangan itu begitu romantisnya. Kaori dan Kenshin makan pagi bersama. Di lain tempat, Pak Marco sendiri masih sombong sekali. Sudah dipanggil namanya, namun tak datang juga. Bahkan beliau malah mengira panggilan itu hanya main-main. Pak Marco itu bicara, "Monica ini kurang ajar sekali. Menyuruh orang menyebut nama kita. Memanggil dengan pengeras suara. Ini tak bisa dibiarkan. Monica harus ditindak." Ibu Linda pun demikian. Merasa geram juga. Bahkan beliau langsung bilang, "Kalau gitu kita berhentikan saja mereka. Kita pecat Monica dan teman-temannya. Biar tahu rasa. Sudah tak sopan pada atasan." Pak Heri dan Ibu Yanti. Mereka langsung setuju. Dan tak menunggu lama. Di waktu itu juga, Ibu Yanti pimpinan HRD langsung mengeluarkan perintah untuk memecat Monica serta customer service semua, dan surat pun diterbitkan. Tak hanya itu, Pak Marco dan rekan kerjanya, mereka pun meminta agar berita pemecatan tersebut dibagikan di grup WhatsApp perusahaan. Seketika itu juga, banyak karyawan yang tahu. Mereka pun terkejut, saling bicara, saling bertanya, mengapa semua customer service dipecat tidak hormat. Secara tiba-tiba, hal itu menyebar begitu cepat. Hingga akhirnya, sampai juga ke Monica. Monica yang bersama teman-temannya membaca berita di WhatsApp-nya tentang pemecatan dirinya. Jadinya mereka pun sedih sekali. Tak bisa menahan diri, Monica dan teman-temannya sampai menangis. Hingga hal itu mengundang perhatian bagi pegawai kantor pusat yang sedang menunggu di situ. Mereka pun bertanya, "Ada apa ini? Mengapa customer service itu semua jadi menangis?" Ibu Heni pun mendatangi, bertanya tentang masalahnya. Lalu Monica menjawabnya, seperti apa adanya. Saat tahu hal itu, Ibu Heni jadi murka, wajahnya nampak marah. Beliau langsung bilang, "Kurang ajar mereka ini. Sudah dipanggil ke sini tak datang. Malah memecat orang seenaknya." Bu Heni pun lalu ke ruang informasi. Dengan pengeras suara, Ibu Heni itu memanggil, "Hei, yang saya sebut ini, Marco, Linda, Heri, Yanti, dan juga lainnya, harap segera datang ke kantor customer service. Kalau tak datang lebih dari 10 menit, jangan salahkan kami. Kalian semua akan diberhentikan kerja dengan tidak hormat. Dan untuk semua para karyawan, jangan melanjutkan aktivitas. Perusahaan ini sudah merah. Kalau kalian melanggar, kami tak segan-segan memecat semuanya." Informasi itu begitu menakutkan. Semuanya langsung terdiam. Dan Pak Marco serta Ibu Linda, Pak Heri dan Ibu Yanti, serta atasan yang di situ, mereka pun tak bisa menghindar. Jadi bertanya-tanya, emang siapa yang memanggil ini? Baru saja ingin tahu. Security tiba-tiba datang, memberitahukan kabar pada semua atasan di situ. Security-nya bilang, "Ibu bapak sekalian, sekarang sedang ditunggu oleh tamu-tamu yang dari kantor pusat. Mohon segera datang ke ruang customer service." Saat mendengar berita itu, mereka semua terkejut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya